Presiden Joko Widodo buka suara soal pernyataan Bank Dunia mengenai mahalnya harga beras di tanah air jika dibandingkan negara ASEAN lainnya. Di sisi lain, mahalnya harga beras itu tidak sebanding dengan pendapatan petani. Menurut Jokowi, perbandingan mahalnya harga beras itu harus dilihat dari tingkat konsumen. Bila menghitung dari rincian di atas dengan asumsi beras impor sampai di dalam negeri $570 Amerika Serikat per ton, maka harga masuk Indonesia sekitar Rp8.600 per kilogram. Dibandingkan dengan harga beras medium di Jakarta per 25 September 2024 dalam rentang Rp13.000 hingga Rp14.500 per kilogram. Selain itu, terkait pendapatan petani yang tidak sebanding dengan mahalnya harga beras di konsumen, menurut Jokowi kemungkinan itu disebabkan distorsi di lapangan. Sebab, jika harga beras di pasaran naik, maka seharusnya harga gabah di petani juga ikut meningkat. Sementara itu, Badan Pangan Nasional membantah jika dikatakan harga beras eceran di Indonesia menjadi yang tertinggi di ASEAN. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut harga beras di retail misalnya Singapura dan Malaysia berada di atas Indonesia. Arief menjelaskan saat ini harga beras memang dinaikkan demi mensejahterakan petani padi. Namun, bukan tidak dilakukan perhitungan agar harga wajar baik di petani dan konsumen. Pemerintah menargetkan pendapatan dari cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK sebesar Rp3,8 triliun pada 2025. Target itu lebih kecil dari target yang pernah dibuat untuk 2024 sebesar Rp4,3 triliun. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan M. Aflah Farobi mengatakan, berkurangnya target penerimaan cukai MBDK ini dilakukan setelah pemerintah berdiskusi dengan DPR. Ia mengatakan dalam penerapan cukai baru ini, pemerintah harus melihat perkembangan kondisi perekonomian dalam negeri. Aflah melanjutkan target pendapatan sektor MBDK ini dibuat dengan simulasi tarif 2,5%. Ia menyebut besaran tarif tersebut didapatkan setelah berdiskusi dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (DPR). Aflah melanjutkan pihaknya belum bisa menjelaskan mengenai produk apa saja yang nantinya akan terkena cukai ini. Ia menyebut produk yang akan terkena cukai MBDK akan dibahas lebih lanjut. Kementerian Pertanian atau Kementan mencatat ada 46 perusahaan yang telah berkomitmen untuk mengimpor sapi perah 1,3 juta ekor. Jumlah perusahaan itu naik dari sebelumnya tercatat ada 36 perusahaan yang berkomitmen melakukan importasi. Rencana tersebut tentu untuk mendukung program unggulan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni program makan bergizi gratis atau MBG. Sudaryono mengatakan Indonesia sendiri memang terbilang kurang dari sisi produksi susunya. Sementara kebutuhan susu untuk mendukung program pemerintah selanjutnya akan besar. Untuk itu diperlukan dukungan lebih namun bukan dalam bentuk impor produk. Masyarakat sempat dihebohkan soal iuran pemeliharaan lingkungan atau IPL pada rumah susun dan apartemen yang akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 11%. Kabar ini mulanya bersumber melalui surat dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelolaan. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak atau DJP Muhammad Arifin menjelaskan, kebijakan pengenaan PPN ini bukanlah aturan baru dan telah diterapkan sejak lama. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai. Menurut Arifin, ada salah persepsi terkait dengan huru-hara IPL ini. Menurutnya, yang dikenakan pajak bukanlah pembayaran listrik maupun air oleh konsumen, tetapi biaya jasa pengurusannya. Di sisi lain, ia menjelaskan kalau memang PPN ini dibebankan terhadap konsumen, aturan ini telah diterapkan sejak lama, hanya saja mungkin sebagian besar orang tidak menyadarinya. PPN ini sendiri diterapkan kepada seluruh jasa yang kena pajak.
Raksasa produsen printer dan peralatan kantor asal Jepang Ricoh berencana melakukan pemangkasan terhadap 2.000 pekerjaannya di seluruh dunia atau lebih dari 2%. Rencananya proses pemangkasan ini akan selesai pada Maret 2025 mendatang. Langkah ini dilakukan Ricoh karena menyusutnya permintaan atas produk printer multifungsi buatan mereka. Sebab banyak kantor di Jepang dan dunia yang sudah mengurangi penggunaan dokumen kertas. Padahal Ricoh belum lama ini meluncurkan usaha patungan dengan Toshiba Tech pada Juli lalu untuk meningkatkan efisiensi dalam pengembangan dan produksi printer multifungsi mereka. Namun penurunan permintaan karena digitalisasi ini memaksa mereka untuk memberhentikan sejumlah pekerja dan melakukan restrukturisasi. Karena itu juga ke depannya, Ricoh mengaku akan fokus pada usaha terkait transformasi digital.